jenis fungsi yang kedua yaitu fungsi surjektif. Tadi kita sudah bahas fungsi injektif yang pertama, lalu sekarang kita akan membahas fungsi surjektif. Kalau di fungsi injektif yang harus kita perhatikan adalah yang A-nya, himpunan A-nya ya. Nah, kalau di fungsi surjektif sekarang kebalikannya. Yang harus diperhatikan adalah yang B-nya. Oke, definisinya itu sendiri adalah jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Kalau misalnya berarti gampangnya itu B untuk surjektif, himpunan B harus selalu memiliki bayangan, ya, tidak boleh ada yang kosong. Oke, saya berikan ilustrasinya di sini. Berarti misalnya seperti ini, U-nya ke 1, V ke 1, kedua, dan ini ketiga. Ya, Bu, ada yang sama itu nggak masalah. Ya, yang penting B-nya punya pasangan. Oke, yang penting B-nya ada pasangan. Itu dinamakan fungsi surjektif. Nah, kalau yang tadi injektif, saya ingatkan lagi, yang penting A-nya punya satu pasangan. Ya, tidak boleh ada pasangan yang sama. Ya, tidak boleh ada pasangan yang sama dari A-nya. Oke, berarti itu fungsi surjektif dan injektif itu berkebalikan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau seperti ini, ininya saya ganti ke sini. Apakah ini tetap fungsi surjektif? Jelas bukan. Ya. Karena apa? Karena 3 tidak memiliki pasangan. Ya, sedangkan fungsi surjektif B harus punya pasangan. Oke. Berarti yang ini kita kembalikan lagi ke sini. Ya. Baik, kita coba lagi contohnya. Saya punya AB, AB-nya itu adalah yang ini ya, sekarang kita bahas. Nah, AB-nya itu adalah A-nya UVWX dan B-nya 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang saya punya fungsi yang pertama. Coba analisis dulu menurut kalian, fungsi yang pertama ini surjektif tidak? Ya, betul ya, fungsi yang pertama ini dia fungsi surjektif. Karena B-nya memiliki pasangan, ya, B-nya memiliki pasangan, betul. Sekarang pertanyaan saya, yang pertama ini injektif tidak? Injektif ya, injektif tidak. Oke, dia juga fungsi injektif. Dia juga fungsi injektif karena A-nya memiliki satu pasangan, ya, tidak ada A-nya yang double pasangannya, gitu ya. Oke, kalau mau dimasukkan ke dalam garis bilangan juga boleh, dicoba nih. Ini A, B, di sini saya punya U, V, W, X, lalu di sini saya punya 1, 2, 3, 4. Ya, berarti kalian nanti hubungkan. Lihat di sini U-nya ke 1, kemudian V-nya ke 2, W-nya ke 4, X-nya ke 3. Begitu. Ya, terlihat ya. Nah, yang bisa langsung boleh langsung, tidak perlu menggambar diagram panahnya. Ya, langsung aja analisis itu fungsi apa. Begitu, ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, F2 U,1, V,1. Kalau misalkan kita gambar yang kedua U,1, kemudian V,1, W,3, W ketiga, kemudian X4. Apakah ini fungsi surjektif? Bukan fungsi surjektif, betul. Bukan fungsi surjektif. Kenapa? Karena duanya tidak memiliki pasangan. Ya, berarti dia bukan fungsi surjektif. Sekarang saya tanya lagi, apakah dia fungsi injektif? Bukan juga fungsi injektif. Ya. Kenapa bukan injektif? Karena ada yang sama pasangannya ini. Tuh, U-nya 1, V-nya 1 juga. Ya, sedangkan fungsi injektif pasangannya tidak boleh sama. Ya. Oke, lagi ya, contoh lagi. Yang F3 nih, F3.
U,2, U,3, kemudian V,2, kemudian X,1. Apakah ini fungsi injektif? Fungsi surjektif? Bukan ya, jelas, karena 4-nya tidak ada. Apakah dia fungsi injektif? Bukan juga ya, karena W-nya tidak memiliki pasangan. Oh, ternyata yang ketiga ini dia bukan fungsi. Jadi, kenapa dia bukan fungsi? Karena W-nya tidak memiliki pasangan. Ya, tidak boleh ya W-nya, karena W-nya tidak memiliki pasangan. Ingat lagi definisi fungsi apa. Jadi sebelum kalian menentukan dia fungsi surjektif dan injektif, kalian harus lihat dulu itu fungsi atau bukan. Gitu. Ya. Satu lagi ya. U,2, kemudian U,1, kemudian V,3, kemudian W,1, kemudian X,4. Nah, bagaimana dengan yang ini? Fungsi surjektif bukan? Oh, bukan ya ternyata ya. Fungsi apa dong ini? Nah, kalian cermati dong di sini. Di sini U-nya memiliki 2 bayangan. Berarti dia bukan fungsi. Ya, karena U-nya memiliki 2 bayangan. Oke, berarti dia bukan fungsi. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Jadi tadi kita udah punya 2. Yang pertama fungsi injektif dan yang kedua fungsi surjektif. Satu lagi ya. Jenis fungsi yang terakhir adalah fungsi bijeksi. Fungsi bijeksi itu adalah gabungan antara fungsi injektif dan surjektif. Ya, jadi gabungan antara 2 yang tadi. Ya. Di dalam fungsi bijeksi itu berarti masing-masing harus memiliki pasangan dan pasangannya itu harus 1. Ya. Kalau misalkan di dalam diagram Venn berarti kita misalnya ini U kedua, kemudian V ketiga, lalu ini ke 1 W-nya. Nah, ini punya pasangan masing-masing 1. Kalau kita tambahkan, saya tambahkan di sini 4. Nah, itu tidak boleh, tidak jadi bijeksi. Tapi dia jadi apa? Jadi fungsi injektif. Jadi fungsi injektif. Ya, yang ini bukan fungsi bijeksi. Oke, kalau sekarang saya tambahkan di sini, misalnya saya tambahkan di sini X-nya ke sini. Dia jadi fungsi apa? Dia jadi fungsi surjektif. Betul. Gitu. Ya, jadi kalau bijeksi itu pokoknya dua-duanya harus memiliki pasangan dan pasangannya itu harus 1. Kalau kita tuangkan ke dalam bentuk relasi, ini bisa menjadi F-nya itu adalah U,2, kemudian V,1, kemudian V-nya 0,3 ya. V-nya 0,3, V,3, lalu satu lagi W-nya 0,1. Begitu. Ya. Oke, bisa ya membedakan antara injektif, surjektif, dan bijeksi. Boleh kalian ulangi lagi videonya, barangkali kalian masih belum paham.